Halo teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bilangan bulat. Saya telah menyediakan beberapa kertas post-it yang di atasnya masing-masing saya tuliskan sebuah bilangan. Tugas kita hari ini adalah mengidentifikasi mana yang masuk sebagai bilangan bulat dan mana yang bukan bilangan bulat. Oke. Mari kita mulai. Negatif 10 sudah pasti dia merupakan bilangan bulat karena dia bisa direpresentasikan tanpa menggunakan pecahan ataupun tanpa menggunakan desimal. Meskipun begitu, sebenarnya sih negatif 10 juga bisa kita representasikan sebagai pecahan. Misalnya sebagai negatif 10 per 1, negatif 20 per 2, negatif 5 per setengah, ataupun negatif 10,0 maupun negatif 10,00, ataupun negatif 10,000 dan banyak pecahan maupun desimal lainnya. Tapi dia bisa direpresentasikan begitu saja sebagai negatif 10. Maka negatif 10 ini kita bisa masukkan ke dalam kelompok bilangan bulat. Oke. Selanjutnya kita punya 6 per 3. 6 per 3 memang tampak seperti pecahan. Tapi sebenarnya kalau kita sederhanakan 6 per 3 itu sebenarnya nilainya sama dengan 2. Jadi sedangkan 2 itu kita tahu merupakan bilangan bulat. Jadi 6 per 3 bisa kita kelompokkan ke dalam bilangan bulat. Oke. Bagaimana dengan bilangan ini? 0,3 tetapi ada tanda garis di atasnya. Tanda garis di atas 3 ini berarti bilangan ini sebenarnya berlanjut terus. Jadi 0,3 dengan garis di atas 3 ini bisa kita tuliskan sebagai 0,33333333333 tiganya berlanjut terus. Bilangan ini juga sebenarnya bisa kita tuliskan sebagai 1 per 3 karena nilainya sama dengan 1 per 3. Maka bilangan ini sebenarnya tidak akan bisa kita tuliskan sebagai bilangan yang bulat, yang utuh begitu, tidak menggunakan desimal ataupun pecahan. Jadi 0,3 dengan tanda garis di atas 3 ini bukan termasuk bilangan bulat, dia merupakan bilangan desimal. Oke, selanjutnya kita punya negatif 3 per 1. Negatif 3 per 1 ini sama seperti tadi, bisa kita sederhanakan menjadi negatif 3 yang kita tahu merupakan bilangan bulat. Jadi kita bisa letakkan ini di sini. Ya, betul. Oke, sekarang saya punya dua bilangan lagi. Tampaknya sih seperti tidak ada pecahan ataupun desimalnya ya. Tapi hati-hati, sebenarnya ini bukan bilangan bulat dua-duanya. Kenapa? Oke, kita akan mulai dengan pi. Pi adalah sebuah simbol yang sebenarnya merepresentasikan bilangan desimal yang bilangan ini pokoknya akan terus menerus 3,14159265356 dan seterusnya. Pokoknya dia nggak akan berhenti bilangan ini. Setelah koma ini ada berbagai angka-angka di belakangnya. Jadi walaupun dia dituliskan tanpa menggunakan pecahan atau desimal, sebenarnya ini adalah sebuah bilangan desimal yang nilainya ya 3,14159265356 dan seterusnya. Jadi pi ini sebenarnya tidak termasuk bilangan bulat. Jadi kita taruh di sini. Begitu juga 25%. Tampaknya tidak seperti pecahan, juga tidak tampak seperti desimal. Tapi sebenarnya persen itu artinya apa sih? Persen itu artinya percent. Cent itu dari kata 100. Jadi 25% itu pada dasarnya artinya 25 per 100 yang merupakan pecahan. Yang juga bisa kita sederhanakan menjadi 1,4 atau kalau kita tuliskan dalam desimal adalah 0,25. Dan dia bukan merupakan bilangan bulat. Gak ada cara lain menuliskan ini tanpa pecahan ataupun desimal. Walaupun pakai tanda persen sih sebenarnya, tapi persen ini pada dasarnya menyatakan bahwa dia merupakan sebuah pecahan yang berarti 25 per 100. Jadi ini bukan termasuk ke dalam bilangan bulat. Jadi kita masukkan ke sini. Oke,
Demikian hari pembelajaran kita hari ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi ya.